Kita masuk pada menganalisis keterampilan gerak permainan bola kecil. Masih di bab 2. Subtema kita adalah permainan tenis meja kelas 11. Peta konsep, pengertian permainan tenis meja, tujuan, karakteristik, cara memainkan atau peraturan permainan, manfaat, analisis permainan, kesimpulan, penilaian, dan penutup. Nah, permainan tenis meja. Permainan tenis meja adalah suatu aktivitas permainan menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola. Dengan tujuan, bola yang dipukul tersebut harus melewati net yang dipasang pada bagian tengah lapangan atau meja. Karakteristik, permainan ini berlaku untuk putra maupun putri dengan bentuk tunggal, ganda, dan ganda campuran. Permainan tenis meja dapat dimainkan di dalam atau di luar ruangan, indoor atau outdoor. Di atas lapangan dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar tertentu. Nah, cara memainkan tenis meja yaitu permainan tunggal. Setiap bola mati menghasilkan nilai 1. Servis berganti pemain setiap mencapai poin kelipatan 2. Pemegang servis bebas menempatkan bola dari segala penjuru lapangan. Permainan satu set berakhir apabila pemain mencapai nilai 11 dan kemenangan diraih apabila mencapai 3 atau 4 kemenangan set. Apabila terjadi das, permainan berakhir jika selisih nilai adalah 2. Ya, misal 5, 13, 18, 16. Nah, permainan ganda, setiap bola mati menghasilkan nilai 1. Servis bergantian setiap poin kelipatan 2. Pemain bergantian menerima bola dari lawan. Memegang servis hanya bisa menempatkan bola ke ruangan kamar sebelah kanan lawan. Ya, itu perbedaan. Jadi servis harus pada sebelah kanan lawan atau kiri. Nah, kalau kita single itu terserah mau di lapangan kiri atau kanan gitu. Kemudian permainan satu set berakhir apabila pemain mencapai nilai 11 dan kemenangan diraih apabila mencapai 3 atau 4 kali kemenangan set. Nah, apabila terjadi downs, permainan berakhir jika selisih nilai adalah 2. Misal 3, 11, 5, 1. Ini saya ambil dari referensi Wikipedia tahun 2020. Nah, analisis keterampilan gerak memegang bat atau memukul. Nah, ada 2 gaya pemegangan bat. Pegangan tangkai pena atau pen holder grip, pegangan jabat tangan atau shake hand grip. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini perbedaan antara pegangan tangkai pena ini deh. Dapat diperhatikan pada gambar 2.24 pegangan tangkai pena depan dan belakang. Ya, ini posisi depannya, di sini posisi belakangnya. Pegang ini digunakan oleh pemain tipe penyerang dan pukulan forehand grip merupakan basis atau satu-satunya selama dalam pertandingan. Next, pegangan jabat tangan atau shake hand grip. Gambar 2.25 pegangan jabat tangan depan dan belakang. Ini depan, ya, maaf ini belakang, ini depan. Nah, jadi ini biasanya seperti megang permainan bulu tangkis ya. Ini deh pegangan jabat tangan kalau di tenis meja. Nah, pegangan ini menyerupai orang jabat tangan. Di sini pun timbul berbagai varian. Misalnya ada yang jari telunjuknya lurus, ya, jari telunjuk ini lurus, ya, dan ada juga yang bengkok. Sedangkan ketiga jari lainnya melingkar pada bagian tangkai ini deh. Nah, jadi terserah varian kita di mana enak atau nyamannya gitu, saat memegang bat. Kemudian kita masuk pada analisis keterampilan gerak pukul servis. Pukulan gerak servis pukulan serangan pertama untuk memulai permainan.
Nah, ada forehand service dan backhand service. Nah, forehand service dilakukan dengan posisi bat di samping kanan lapangan, punggung tangan menghadap ke meja. Ya, ini bola dilambungkan sedikit ya, lalu kemudian baru di service sekitar berapa sentimeter, paling 5 cm. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan pukulan forehand service dalam tenis meja adalah sikap badan kaku, cara memegang bat yang kurang pas, tidak sesuai peruntukannya, lambungan bola tidak pas, pukulan bat ke bola tidak pas, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjutan. Yang dapat diperhatikan pada gambar 2.26 forehand service. Nah, backhand service seperti ini dia. Jadi berbeda tuh. Biasanya orang menghadapnya lawan itu pada posisi kaki kiri dengan tangan kiri ya. Kalau backhand service itu arah ke kanan nih. Ini bisa kita bayangkan nih, seperti ini, menghadap tangan kanan ke lawan gitu. Nah, kesalahan yang sering terjadi yaitu sikap badan kaku, cara memegang bat yang kurang pas, tidak sesuai peruntukan, lambungan bola tidak pas, pukulan bat ke bola tidak pas, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Next, analisis keterampilan gerak pukulan forehand. Nah, kesalahan sering terjadi ketika pukulan forehand tenis meja adalah sikap badan kaku, langkah kaki footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Dan dapat diperhatikan pada gambar 2.28 gerakan forehand tenis meja. Saya kira ini sudah cukup jelas ya, seperti servis tadi, bedanya kita menerima bola. Nah, kemudian kesalahan yang sering terjadi pada analisis keterampilan gerak pukulan backhand yaitu sikap badan kaku, langkah kaki yang kurang pas, tergesa-gesa, kaki atau badan kurang rileks dan tidak seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Ini pukulan backhand. Seperti servis tadi, bedanya kita menerima bola. Nah, kemudian analisis keterampilan gerak pukulan lurus atau drive stroke. Nah, kesalahan sering terjadi sikap badan kaku, langkah kaki yang kurang pas, tergesa-gesa, pukulan kurang kuat, pukulan tidak lurus, badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 2.30 pukulan lurus. Nah, kita masuk pada aktivitas pembelajaran permainan tenis meja. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 2.31 aktivitas pembelajaran permainan tenis meja. Nah, cara melakukannya ialah peserta didik berpasangan. Berpasangan, mulailah permainan dengan servis secara menyilang atau lurus. Menyilang atau lurus. Hitunglah permainan hingga mencapai angka tertinggi yaitu angka 11, kecuali terjadi perpanjangan dengan 2 angka. Artinya berimbang, draw, kemudian baru bertambah angka selanjutnya. Nah, pemenangnya yang berhasil mencapai angka tertinggi terlebih dahulu sesuai aturan yang ada. Nah, susunlah rencana perbaikan dari aktivitas yang baru saja dilakukan sendiri atau bersama teman untuk perbaikan aktivitas gerakan yang akan datang sesuai ketentuan gerakan yang ada. Kesimpulan, permainan tenis meja adalah suatu jenis permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola. Bola yang dipukul tersebut harus melewati net yang dipasang pada bagian tengah lapangan atau meja. Permainan ini berlaku untuk putra maupun putri dengan bentuk tunggal, single, dan ganda atau double, dan ganda campur atau mixed double. Permainan tenis meja memerlukan keterampilan memegang bat dan pukulan. Pegangan bat terdiri atas pegangan tangkai pena atau penhole grip dan pegangan jabat tangan atau shake hand grip. Pukulan dalam permainan tenis meja terdiri atas pukulan servis, pukulan forehand, dan pukulan backhand, dan pukulan smash. Penilaian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, terima kasih dari saya, Mentor Sport Science. Kita masuk pada bab 3 selanjutnya, atletik.
ya, atau mother of sport. Nah, jangan lupa like, komen, share, dan tidak lupa subscribe tentunya. Dan semua itu gratis agar saya bisa membuat materi singkat tentang sport science atau ilmu keolahragaan. Sampai jumpa, terima kasih.